dan juga mendapatkan afirmasi Cerdik 100%. Selanjutnya dikarenakan P2 ini memiliki sertifikat pendidik, yaitu ada kolom S-nya ya, sehingga dia P_L. Kemudian di bawahnya 652. Nah, karena formasinya udah habis di sini, maka peserta nomor urut 6 sampai dengan 9 ini tidak lulus, teman-teman. Kabar gembira untuk teman-teman guru honorer se-Indonesia bahwasannya ini sudah pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023, teman-teman. Dan untuk pengkodean dari kolom keterangan di sini berbeda dengan P3K teknis dan juga P3K nakes. Di sini ada P1, P2, P3, P4, kemudian ada P, ada L, ada L2, TL, TH, APS dan juga S, teman-teman. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 untuk mengetahui daftar nama P1, P2, P3, P4 yang lulus dan juga tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Sekaligus untuk mendownload pengumuman kelulusan ya seluruh instansi di Indonesia. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Bagi yang belum lulus, ini kita bersabar saja. Semoga nanti kita lulus ya di seleksi periode berikutnya. Bagaimanakah cara cek pengumuman kelulusan P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk melakukan pengecekan kelulusan P3K Guru tahun 2023. Di sini ada dua cara yang akan kita terapkan pada saat ini, yaitu melalui dua link cek pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023. Yang mana untuk yang link pertama itu adalah melalui akun sscisnbkn.go.id. Jadi kita login ke akun kita masing-masing. Dan berikutnya untuk yang kedua, inilah kita akan mengecek pada website resmi instansi. Sekaligus nanti kita akan memberikan contoh untuk pengumuman yang lulus seperti apa, yang tidak lulus seperti apa, kemudian langkah berikutnya seperti apa. Nah, untuk tutorial yang pertama yaitu cara pengecekan di sscisnbkn.go.id itu adalah kira-kira seperti ini, teman-teman. Untuk kita mengecek kelulusan P3K Guru 2023 di akun SSCSN, di sini langkah pertama kita ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke laman portal SSCASN ASN Karir, kemudian kita klik di sini di bagian SSCSN, kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini ada notifikasi seperti ini, kita klik saja OK. Dan selanjutnya di bagian halaman login SSCSN, di sini kita ketikkan nick dan juga passwordnya. Setelah kita memasukkan nick dan juga password, kemudian kita bisa klik masuk. Dan inilah untuk contoh tampilan akun SSCASN saya, dikarenakan di kabupaten saya ini belum pengumuman sehingga di sini belum ada informasi apa kita lulus atau enggak. Namun nanti dalam hitungan menit, dalam hitungan detik maupun juga dalam hitungan jam, kita pantau nanti akan segera ada pengumuman kelulusan di akun kita. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang sudah pengumuman nanti cek secara berkala, maka contoh yang dinyatakan lulus seleksi P3K Guru 2023 itu adalah yang seperti ini. Jadi di bawahnya tombol cetak kartu peserta ujian, ini ada pengumuman seleksi kompetensi P3K. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, dan selanjutnya untuk informasi di bawah ini nanti akan juga ada, yaitu kita tuh masuk P berapa, kemudian nilai yang kita dapatkan itu berapa. Jadi kalau misalkan contoh di akun SSCSN tampilannya seperti ini adalah kita dinyatakan lulus seleksi, bersiap untuk pemberkasan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengecek pengumuman kelulusan per instansi. Jadi di sini teman-teman bisa berkunjung ke website instansi masing-masing atau media sosial instansi. Sebagai contohnya di sini yang sudah pengumuman itu adalah dari pemerintah Kabupaten Rembang. Kita bisa ketikkan BKD Rembang. Kemudian kita enter, kemudian kita klik di bagian home. Dan selanjutnya kalian bisa cari pada menu-menu yang ada di sini ya. Nah, ini kita coba cek yaitu di bagian sini belum diumumkan. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengecek pada media sosial ya dari BKPSDM kita masing-masing. Sebagai contohnya di sini kita berikan contoh yaitu di Rembang itu ada Instagram ya. Ini adalah Instagramnya. Kita coba masuk ke Instagramnya. Berikutnya di sini sudah dilakukan pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023. Inilah untuk di Kabupaten Rembang.
Nah, di sini sudah diumumkan yaitu pengumuman hasil seleksi P3K Guru Pemkab Rembang tahun 2023. Yang mana di sini sudah diumumkan yaitu kalian bisa mengunduh selengkapnya itu adalah di sini yaitu https://rembangkap.go.id. Jadi masing-masing Pemda tentunya memiliki media sosial ya, dan kita pantau selain di website resminya ini juga pantau di BKPSDM media sosial masing-masing. Yang mana di sini disampaikan yaitu hasil seleksi bagi tenaga guru pemerintah Kabupaten Rembang ini sudah bisa kamu download. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan ya. Selanjutnya di sini untuk klik tautan ini adalah untuk mengunduh dari pengumuman hasil seleksinya. Coba kita cek ya, ini adalah kita copy. Kemudian kita buka di sini, kemudian kita enter. Di sini memang benar sudah diumumkan pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023. Kemudian untuk pengumumannya kita bisa klik di sini pengumuman hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Pemkab Rembang, kemudian lampiran 1, lampiran 2 dan juga lampiran 3. Nah, teman-teman silakan diterapkan pada Pemda masing-masing ya. Kita berada di mana? Kalau misalkan di Rembang itu adalah seperti ini. Kalau misalkan di Madiun, di Ngawi, Magetan, atau mungkin Provinsi Jatim, Jateng, Jabar, dan sebagainya, itu caranya pun juga demikian. Coba kita cek, yaitu karena saya sudah mengunduh untuk pengumumannya. Sekarang saya akan membukanya ya. Dan sebelum di sini kita itu membaca pengumumannya, di sini sebaiknya kita cermati dulu untuk kode-kode keterangannya. Ini adalah untuk P1, itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, yang selanjutnya menjadi pelamar prioritas yang menggunakan mekanisme penempatan untuk di 2023 ini. P2 itu adalah THK2 masuk dalam kebutuhan khusus yang enggak termasuk dalam P1. Kemudian P3 itu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik dan tidak termasuk dalam P1. Kemudian untuk P4 itulah pelamar umum. Pelamar umum itu terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG prajabatan maupun juga dalam jabatan. Nah, berikutnya untuk P itu artinya peserta yang memenuhi nilai ambang batas, kemudian L itu peserta yang lulus, kemudian L2 itu peserta yang lulus, dan di sini ada keterangan umum dan khusus penyandang disabilitas ya. Ini adalah berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan. Kualifikasi pendidikan yang sama ya setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk TL itu peserta yang tidak lolos ya dan juga tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian TH itu artinya peserta tidak hadir, kemudian APS itu peserta yang mengajukan pengunduran diri, sedangkan S itulah peserta yang memiliki sertifikat pendidik dan juga mendapatkan afirmasi Serdik 100%. Dan untuk afirmasi Serdik di P3K Guru itu adalah mengacu pada Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Nah, di sini untuk yang memiliki Serdik baik itu P2, P3, P4 itu sama-sama mendapatkan afirmasi 100%. Dan berikutnya untuk contohnya itu adalah yang seperti ini, teman-teman. Nah, inilah contoh yaitu daftar nama peserta yang lulus dan juga tidak lulus. Nah, di sini untuk jumlah formasi guru agama Islam ini ada 94. Kemudian di sini untuk penentuan kelulusan P3K Guru 2023 inilah diurutkan dari P1, kemudian P2, P3 dan juga P4. Yang mana di sini ada 94 formasi. Ini adalah dikarenakan untuk guru agama Islam ini ada P1-nya, maka P1 ini didahulukan. Meskipun di sini nilai totalnya ini paling rendah hanya 490, maka dia P1P_L ya. Kemudian karena P1 sudah habis, berikutnya di sini diberikan kepada P2. Nah, P2 kebetulan di sini untuk yang linear dengan jabatan ahli pertama guru agama Islam ijazahnya ini hanya 1 orang yaitu P2, kemudian nilainya ada sekian. Selanjutnya dikarenakan P2 ini memiliki sertifikat pendidik yaitu ada kolom S-nya ya, sehingga dia P_L. Nah, karena P2 sudah habis, maka selanjutnya ini urutan penempatan diberikan kepada P3. Nah, P3 ini adalah dilakukan perankingan dari nilai yang tertinggi dulu. Ini adalah 5605, P_L dan seterusnya sampai dengan jadi di ranking mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 94. Dikarenakan untuk jumlah formasi ini hanya ada 94. Dan selanjutnya kita ambil contoh yaitu untuk jabatan ahli pertama guru TIK. Nah, di sini adalah merupakan bukti bahwa teman-teman pelamar kebutuhan khusus P2, P3 ini mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ya. Nah, di sini untuk jumlah formasi ini ada 5. Jadi jumlah formasi ada 5. Maka dari itu di sini karena P1, P2 enggak ada, maka di sini diberikan untuk P3.
Nah, P3 ini dicari dulu semua P3 ya. Nah, P3 ternyata di sini ada 3 orang. Nah, jumlah formasi ada 5, kemudian P3 ini ada 3, maka di sini masih ada sisa formasi sebanyak 2. Nah, 2 formasi ini diberikan kepada pelamar umum, teman-teman. Nah, inilah contoh untuk yang P3 mendapatkan afirmasi sertifikat mendidik. Di sini di kolom keterangan ada S, sehingga di sini di bagian afirmasi teknis ini ada 450. Begitu juga dengan P4 itu juga ada 450. Kemudian di sini untuk pelamar umum seluruhnya memiliki afirmasi sertifikat pendidik ternyata. Dan di sini merupakan salah satu bukti bahwa meskipun punya sertifikat pendidik ini tidak lulus, teman-teman. Contohnya yang seperti ini, yaitu punya serdik namun nggak lulus. Mengapa demikian? Mengapa punya serdik nilai tinggi nggak lulus? Dikarenakan untuk jumlah formasi ini adalah lebih sedikit daripada jumlah pendaftar. Nah, katakanlah di sini untuk jumlah formasi guru TIK itu ada 5. Kemudian yang 3 sudah diberikan pelamar kebutuhan khusus melalui perankingan. Kemudian sisanya itu hanya ada 2. Nah, dari 2 ini kan pesertanya ada banyak kan, maka di sini diambil nilai yang paling tinggi sesama serdik ya. Jadi peserta nomor 4 dan juga nomor 5 ini yang lulus, inilah nilainya. Kalau misalkan kita lihat peserta nomor 4 P4 pelamar umum ini adalah dia nilainya 664, dia punya serdik dan di sini 450. Kemudian di bawahnya 652. Nah, karena formasinya udah habis di sini, maka peserta nomor urut 6 sampai dengan 9 ini tidak lulus, teman-teman. Itu adalah untuk contoh pengumuman kelulusan, dan cara ceknya itu seperti itu. Silakan diterapkan di instansinya masing-masing. Semoga teman-teman lulus semua ya. Kalau misalkan sudah lulus seleksi, maka silakan nanti untuk disikapi melakukan pemberkasan dan pengisian DRH, tentunya mengacu pada instruksi ataupun panduan dari BKPSDM instansi masing-masing. Demikian saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus. Yang belum lulus bersabar saja, insya Allah tahun depan nanti akan tuntas ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.